Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi pewarta Injil. Saudara dan saudariku yang terkasih, inspirasi ini datang dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Dalam perikop ini di mana Yesus memilih secara khusus 12 murid, 12 orang untuk mengikuti Yesus dengan lebih dekat. Ya, sekali lagi secara umum kita dalam Injil kita mengenal itu pertama bahwa Yesus mencintai semua orang. Dia memberi makan kepada 5.000 orang, kemudian dia melatih secara khusus 120 orang. Dan dia memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya, menjadi saksi mata seluruh kehidupannya. Kemudian dia membimbing secara khusus. Dia mentor 3 orang, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus itu adalah pilihan Kristus, dan kita menjawabnya secara bebas. Katakan ya kepada Kristus dan kita mengikuti dia. Dan dia memilih kita untuk satu misi khusus, untuk satu tugas khusus, untuk satu misi yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu menjadi pewarta Injil. Ya, menjadi pewarta Injil. Menjadi pewarta Injil, bagaimana kita harus menjadi pewarta Injil yang baik? Saudara dan saudariku yang terkasih, Santo Fransiskus dari Assisi, dia omong begini, "Go preach the gospel at all time, if necessary, use words." Ini adalah kata-kata Santo Fransiskus. Bahasa Indonesia bilang, "Wartakanlah Injil setiap saat. Jika perlu, gunakan kata-kata." Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa warta gembira, pewarta Injil. Kita semua sebagai orang yang sudah dibaptis, kita dipilih secara khusus untuk menjadi pewarta. Dan kita harus mengikuti teladan yang seperti diungkapkan oleh Santo Fransiskus. Pergi untuk mewartakan Injil. Wartakanlah Injil setiap saat, jika perlu menggunakan kata-kata. Artinya apa? Artinya seluruh hidup kita adalah Injil itu sendiri. Injil menjadi hidup di dalam diri kita. Jadi misi Kristus seharusnya menjadi misi kita. His mission is our mission. Jadi itu yang diharapkan oleh Yesus. Bagaimana kita pergi mewartakan Yesus, mewartakan kasih cinta Yesus yang berikan kepada kita. Jadi kita tidak pergi untuk mewartakan diri sendiri atau mewartakan orang lain. Yesus itu menjadi sentral hidup kita. Jadi kita mengimani Yesus Kristus, kita menghidupi Yesus Kristus dalam diri kita, dan diri kita itulah menjadi pewartaan. Sehingga kata-kata kita, tindakan kita akan mewarnai seluruh hidup kita, dan itu kita ambilnya atau datangnya dari Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, jadilah pewarta Injil yang baik. Ini pesan untuk kita hari ini, untuk menjadi pewarta Injil. Anda bisa mewartakan Injil di mana saja. Pertama sekali, kita memulai dengan diri. Bagaimana kita menghayati, mengimani Yesus Kristus yang kita percaya, kemudian kita melaksanakannya, mengimaninya, menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Mama itu di dalam keluarga, bagaimana menghidupi ajaran Kristiani, menjadi pewarta Injil di dalam keluarga Anda. Kemudian itu Anda membawanya keluar, mendidik anak-anak untuk menjadi pewarta Injil. Ini adalah salah satu tugas atau panggilan dari orang tua.
Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi Yesus memilih orang-orang khusus untuk menjadi pewarta sabda. Ingat, Anda juga dipilih secara khusus untuk menjadi pewarta sabda di dalam lingkungan Anda. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta sabda. Dan kita harus membawa sabda dalam hidup kita. Sekali lagi, Santo Fransiskus dari Assisi, go preach the gospel at all time, if necessary, use words. Wartakan sabda, wartakan Injil setiap saat, jika perlu gunakan kata-kata. Kita akan gunakan kata-kata menjelaskan kenapa begini, tetapi bahwa diutamakan dari Santo Fransiskus adalah bahwa hidup kita harus menjadi saksi hidup dari Yesus Kristus. Dan kalau orang tidak mengerti, orang mempertanyakan, baru kita bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kita bisa mempertahankannya, mengapa kita percaya kepada Kristus, mengapa kita mewartakan kasih Kristus kepada mereka. Itu yang kita harus jelaskan, kita harus bagikan kepada mereka-mereka itu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi semoga Anda menjadi pewarta Injil di tengah keluarga Anda, di masyarakat Anda, dan di mana saja Anda berada. Saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih untuk waktu-waktu Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda.